Akibat merebut suami orang dengan pelet, jenazah kurus kering terlilit ular siluman dari jin pelet. Di sebuah pelosok desa yang terletak di antara pegunungan, hidup seorang wanita muda bernama Monik. Tubuhnya tinggi semampai, dengan rambut lurus hitam yang panjang dan indah. Namun, wajah Monik biasa saja, dan tak ada yang istimewa dari penampilannya selain posturnya yang montok. Monik hidup di tengah keluarga miskin, terjepit dalam kerasnya kehidupan desa yang serba kekurangan. Setiap hari, ia harus bekerja keras hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang sederhana. Monik merasa hidupnya penuh kesulitan dan tidak bahagia. Di desa tersebut, warga umumnya memiliki penghidupan yang pas-pasan. Rumah-rumah sederhana berdiri di sepanjang jalan yang penuh debu. Pemandangan ini setiap hari menjadi saksi dari kejenuhan Monik akan hidupnya. Dalam hati kecilnya, Monik memendam rasa iri melihat wanita-wanita cantik di kota besar yang hidup mewah, dimanjakan oleh harta dan perhatian dari suami-suami kaya. Ia mulai berandai-andai, berharap suatu hari bisa menikmati hidup seperti mereka. Monik bosan dengan kehidupan yang dijalaninya. Setiap malam, ia berdoa, berharap ada jalan pintas agar hidupnya berubah drastis. Dalam benaknya, kekayaan adalah kunci dari segala kebahagiaan. Namun, karena ia merasa penampilannya tak menarik, Monik berpikir tak mungkin ada pria kaya yang mau memperhatikannya. Hingga suatu hari, ia mendengar bisik-bisik dari tetangganya tentang seorang dukun pelet yang terkenal di hutan larangan di luar desa. Keberanian yang berbuah gelap. Desas-desus tentang dukun itu membuat Monik penasaran. Konon katanya, dukun tersebut mampu membuat seseorang berubah total dengan bantuan ilmu hitam. Monik yang sudah terjebak dalam keputusasaan memutuskan untuk nekat. Ini satu-satunya cara, gumamnya. Monik bertekad bulat untuk mendatangi dukun itu, meskipun ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuh penuh dengan bahaya. Hutan larangan bukanlah tempat yang biasa dikunjungi orang, karena dikatakan penuh dengan makhluk halus dan siluman. Dengan tekad kuat, Monik berangkat menuju hutan larangan itu. Sepanjang perjalanan, ia harus melewati berbagai rintangan. Malam yang gelap semakin menambah rasa ngeri, terdengar desiran angin yang seolah membawa bisikan makhluk-makhluk gaib. Beberapa kali Monik merasa ada yang mengawasinya dari balik pepohonan, namun ia terus melangkah. Ia tahu, di ujung jalan ini ada kesempatan untuk mengubah hidupnya. Setelah menempuh perjalanan panjang dan menakutkan, Monik akhirnya tiba di tempat kediaman dukun tersebut. Di depan gubuk reot yang dikelilingi oleh patung-patung menyeramkan, Monik disambut oleh dukun tua yang sudah lama menyendiri. Tatapan matanya tajam, dan wajahnya dipenuhi kerutan yang membuatnya tampak seperti seseorang yang sudah hidup berabad-abad. Monik memberanikan diri menyampaikan maksud kedatangannya, bahwa ia ingin menjadi cantik dan mendapatkan suami kaya. Dukun itu tersenyum sinis mendengar permintaan Monik. Cantik bukan perkara mudah, nak, katanya dengan suara serak. Bukan hanya tampilan yang akan berubah, tetapi ada yang harus kau bayar. Siapkah kau menerima apapun risikonya? Monik, dengan ambisi yang menggelora, langsung menyanggupi. Aku siap melakukan apa saja, jika tanya tegas. Tanpa ragu, dukun itu mulai melakukan ritual-ritual yang aneh dan mencekam. Di atas altar yang dipenuhi sesajen, Monik diharuskan mengucapkan mantra-mantra di bawah bimbingan dukun tersebut. Setelah ritual yang panjang dan melelahkan, dukun itu akhirnya menanamkan susuk di wajah Monik, sebuah susuk yang diisi dengan jin siluman ular. Susuk ini akan membuatmu luar biasa cantik, kata dukun itu. Tapi ingat, ular ini akan selalu ada bersamamu. Dia memberimu kekuatan, tapi dia juga yang akan menuntut bayaran di akhir. Kecantikan yang berubah menjadi jerak. Monik pulang ke desanya dengan penampilan yang sangat berbeda. Saat ia melangkah masuk ke desa, hampir semua orang tidak mengenalinya. Wajah yang sebelumnya biasa saja, kini tampak menawan, memancarkan kecantikan yang luar biasa. Kulitnya halus bersinar, mata dan bibirnya menggoda setiap pria yang memandangnya. Tak ada satupun yang bisa melihat bahwa kecantikan Monik berasal dari kekuatan jahat yang menempel di dalam tubuhnya. Semua warga desa terperangah melihat perubahan Monik. Tak ada lagi yang mengenalinya sebagai gadis miskin yang dulu hidup serba kekurangan. Kecantikannya membuat setiap orang terpukau, bahkan iri. Namun, Monik tahu bahwa desa ini tidak bisa memberikan apa yang ia inginkan. Ia harus merantau ke kota besar, tempat para pria kaya berkumpul. Dengan membawa beberapa barang berharga miliknya, Monik pergi meninggalkan desa, meninggalkan kehidupan lamanya untuk mengejar kemewahan. Di kota besar, kecantikan Monik benar-benar menjadi senjata. Tak butuh waktu lama baginya untuk menarik perhatian para pria kaya.
Setiap malam, Monik berpindah dari satu pria ke pria lain, menikmati harta yang mengalir dengan mudah ke tangannya. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan banyak uang, hidup mewah dan dilimpahi barang-barang berharga. Namun, di tengah kehidupan glamornya, Monik mulai merasakan kehampaan. Ia tidak lagi puas hanya dengan uang dan perhatian sesaat dari para pria. Suatu hari, Monik bertemu dengan seorang pria kaya bernama Bram. Bram berbeda dari pria-pria lain yang pernah dikenalnya. Dia memikat hati Monik dengan caranya yang tenang dan penuh wibawa. Monik tahu bahwa Bram sudah beristri, tapi itu tidak menghentikannya. Dengan pelet yang telah dimilikinya, Monik berusaha merebut Bram dari istrinya. Ia menggunakan segala cara untuk membuat Bram tergila-gila padanya, berharap bisa menikahi pria itu dan hidup bersamanya selamanya. Awalnya, usaha Monik berhasil. Bram mulai menjauhi istrinya dan sering menghabiskan waktu bersama Monik. Dua istri yang saleh dan azab yang menimpa. Namun, istri Bram tidak tinggal diam. Dia adalah seorang wanita yang taat beribadah dan selalu menjaga keluarganya dengan doa-doa yang tulus. Istrinya mulai merasakan ada yang tidak beres dengan hubungan suaminya dan Monik. Ia merasa ada kekuatan jahat yang berusaha menghancurkan rumah tangganya. Setiap malam, istri Bram berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari sihir dan pelet yang mencengkeram suaminya. Doa-doa itu akhirnya terkabul. Perlahan tapi pasti, pelet Monik mulai kehilangan kekuatannya. Lebih dari itu, tubuh Monik mulai merasakan dampak dari jin siluman ular yang bersarang dalam susuknya. Tanpa ia sadari, kulitnya mulai mengering, tubuhnya yang montok ini menjadi kurus kering. Setiap malam, Monik merasakan sakit luar biasa di sekujur tubuhnya. Ular siluman yang dulu memberinya kecantikan kini justru menyerang balik, merasuki tubuhnya dengan rasa sakit dan penderitaan. Tubuh Monik terus menyusut, wajahnya yang dulu cantik berubah mengerikan. Jin pelet yang selama ini membantunya berubah menjadi musuh yang ganas, menggigit dan melilit tubuhnya dari dalam. Hingga akhirnya, Monik tak kuat lagi menahan deritanya. Suatu malam, Monik ditemukan mati di kamar hotel mewah tempatnya tinggal, tubuhnya kurus kering seperti tak pernah diberi makan selama bertahun-tahun. Saat jenazah Monik hendak dimakamkan, kejadian aneh mulai terjadi. Tubuhnya yang sudah kurus kering mendadak dililit ular hitam besar yang muncul entah dari mana. Ular itu seolah menjadi bagian dari Monik, menolak untuk lepas dari tubuhnya. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa beristighfar, menyadari bahwa ini adalah azab dari Allah atas perbuatannya yang merebut suami orang lain dengan pelet dan ilmu hitam. Kisah Monik menjadi pelajaran bagi semua orang. Kekayaan dan kecantikan yang didapat dengan cara yang salah hanya akan membawa malapetaka. Azab akan datang pada waktunya, dan tak ada yang bisa lari dari hukumannya.